Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita part 2 fikih terkait tentang pembelajaran qiraat. Buka bukunya di halaman 54 dan simak video pembelajaran ustazah terkait tentang fikih bagian qiraat ini ya nak. Pengertian qiraat. Qiraat adalah memberikan modal kepada orang lain dengan tujuan untuk melakukan usaha, sedangkan keuntungannya dibagi antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi adik-adik, dengan adanya qiraat ini, seseorang yang mau membuka usaha dan mempunyai keterampilan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal bisa tertolong. Itu memberikan kemudahan dan solusi. Contohnya, kamu ingin berdagang buku, membutuhkan modal 1 juta, tetapi kamu tidak mempunyai uang, sementara teman kamu yang punya uang bisa meminjamkannya. Hukum qiraat. Qiraat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh karena terdapat unsur tolong-menolong. Di zaman Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qiraat dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup ada beberapa orang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qiraat. Ada salah satu hadis tentang qiraat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya dari hadis ini kita ketahui hukum qiraat merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Syarat-syarat qiraat. Pertama, modal harus berupa uang tunai. Yang kedua belah pihak harus cukup umur dan berakal sehat. Jika qiraat dilakukan oleh anak kecil atau orang gila itu tidak sah. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar mudah membaginya. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan jelas untuk membagi keuntungan. Yang kelima, melafalkan ijab dari pemilik modal. Contohnya, aku serahkan uang ini untuk modal. Jika ada keuntungan, akan dibagi 2. Melafalkan ijab tidak hanya perkataan, tetapi bisa juga dalam bentuk surat. Yang keenam, bersifat mutlak. Jadi, pemilik modal tidak mengikat si penerima modal untuk berdagang di mana atau pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, rukun qiraat. Pertama, pemilik modal, yaitu orang yang menyerahkan uang untuk dijadikan modal. Yang kedua, orang yang dititipkan modal, yaitu orang yang bekerja dalam melakukan usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, ada uang yang akan dijadikan modal. Yang kelima, ada akad qiraat. Ada ijab kabul. Ijab kabul di antara keduanya harus jelas. Membuat kesepakatan juga bisa dalam bentuk surat perjanjian, tidak harus perkataan. Yang keenam, keuntungan. Keuntungan dibagi 2 antara pemilik modal dan penerima modal. Ada beberapa larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qiraat. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat. Selanjutnya, macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat ada 3. Ada namanya kredit candak kulak, ada namanya KPR, kredit pemilik rumah, dan ada namanya KMKP, kredit modal karya permanen. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kredit candak kulak. A. Kredit candak kulak.
Kredit canda kulak itu ialah pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kecil dengan sistem pengembalian sekali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atau jaminan. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil agar dapat memiliki jenis usaha yang memerlukan biaya relatif ringan. Biasanya, kredit canda kulak ini dilakukan oleh KUD, Koperasi Unit Desa. Yang B, KPR, kredit pemilikan rumah. KPR ini maksudnya adalah atau bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Biasanya ini melewati bank. Bank menyediakan fasilitas berupa perumahan dari yang tipenya sederhana hingga mewah. Masyarakat yang belum memiliki rumah bisa bervariasi untuk membayar uang mukanya dengan tipe rumah yang diinginkan. Dan pembayaran ini dilakukan sesuai dengan perjanjian dari awal. Misalnya rumah ini akan dibayar dicicil sampai 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak terlalu berat untuk memiliki rumah, karena jika kita ingin memiliki rumah langsung memiliki sebuah rumah tetapi kita tidak memiliki uang, harus bayar kontan dengan 100 juta 1M, kan tidak mungkin kita bisa memiliki rumah. Tetapi dengan dibantu oleh bank dengan mencicil, insya Allah kita bisa memiliki rumah. Selanjutnya yang C, KMKP. KMKP adalah kredit modal karya permanen. Biasanya kredit ini dilaksanakan oleh bank negara ataupun bank swasta. Tetapi saat sekarang ini kredit ini sudah tidak ada lagi, Nak. Sekarang lebih dikenal dengan KUK, kredit usaha kecil. Dan kredit ini hanya melayani orang yang mampu sehingga lebih bersifat pengembangan bukan peminjaman. Tapi ketika orang itu sudah mampu, dia hanya mengembangkan. Biasanya orang menggunakan ini kredit usaha kecil, dia pengembangan usaha yang sudah ada. Oleh sebab itu, sasaran yang biasanya ini adalah sasaran yang dibina dan juga terbatas. Jadi tidak semuanya bisa kita menggunakan KUK atau KMKP ini. Terbatas usaha-usahanya. Selanjutnya, sikap dan tanggung jawab dan peduli sebagai implementasi pemahaman jual beli dan kirot. Adapun tanggung jawab dan kepedulian yang dituntut dari penjual, yang pertama, barang dijual benar milik sendiri. B, tidak mengecoh pembeli. C, tidak mengelabui pembeli. D, tidak menipu pembeli. Dan E, tidak mempermainkan harga terhadap pembeli yang belum paham. Selanjutnya, tanggung jawab dan kepedulian yang dituntut dari penerima modal. Yang pertama, A, memiliki niat baik. B, melaksanakan usaha dengan sungguh-sungguh. C, cermat dalam mengelola administrasi. D, cermat memisahkan kebutuhan pribadi dan usahanya. Dan E, tidak mengambil modal dalam mencukupi kebutuhan. Itu tadi tanggung jawab dan kepedulian yang dituntut dari penerima modal. Sekian pembahasan kita hari ini terkait tentang materi kirot. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.